Angin sejuk bagi Man United, Everton sudah tetapkan harga jual Onana. Amadou Onana sendiri dikontrak 5 tahun oleh Everton. Namun, ia disebut akan diperbolehkan cabut dari Goodison Park, jika The Toffees terdegradasi pada akhir musim ini. Dan Everton dikabarkan telah mematok harga jual untuk Onana. Everton disebut akan melepasnya dengan bandrol minimal 50 juta pounds. Kabar ini dilansir oleh Football Insider. Namun, dengan catatan, apabila Everton akhirnya jadi terdegradasi. Jika tidak, maka The Toffees akan terus mempertahankannya. Jadi pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino akan membeli pemain yang diinginkannya. Kabarnya, salah satu pemain yang diincarnya adalah gelandang Brighton, Moises Caicedo. Bahkan, mereka diklaim akan menyiapkan dana mencapai 70 juta pounds, atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Kabar ini dihembuskan oleh Fitch. Kans Chelsea untuk memboyongnya sendiri, akan terbuka lebar. Sebab, Brighton kabarnya siap melepas Caicedo. Hanya saja, belum diketahui berapa harga yang akan mereka patok untuk Caicedo. Inzaghi, AC Milan memang kuat, tapi Inter sedang on fire. Inzaghi menerangkan, bahwa timnya punya modal kuat jelang duel leg kedua melawan AC Milan. Modal tersebut, yakni 7 kemenangan beruntun Inter Milan, di semua kompetisi. Tak hanya itu, Inzaghi juga menjelaskan, bahwa lini serang Inter sedang tampil gacor. Inzaghi seakan memberikan peringatan bagi AC Milan, bahwa timnya tak hanya akan bermain bertahan, meskipun sudah unggul 2 gol di leg pertama. Sebagai pelatih, saya memperlakukan setiap pertandingan dengan cara yang sama. Besok kami tahu, ini adalah salah satu pertandingan terpenting dalam sejarah Inter. Barcelona yakin, bisa saingi tawaran Arab Saudi untuk dapatkan Messi. Laporta mengakui, Barcelona mungkin tidak akan bisa menyamai tawaran Al Hilal, untuk Messi secara finansial. Namun, Laporta meyakini, Barcelona diuntungkan faktor historis. Dia pemain terbaik di dunia, dan pelatih manapun pasti menginginkannya, ujar Laporta. Dengan segala hormat kepada Arab Saudi, yang bekerja dengan sangat baik, Barcelona adalah Barcelona. Dan Barcelona adalah rumahnya. Klub bisa bersaing dengan seluruh dunia. Kami punya sejarah dan perasaan, dari 400 juta pengikut kami begitu kuat. Laga di markas Sevilla, jadi duel terpenting Juventus di tahun ini. Penjaga gawang Juventus, Wojciech Szczęsny menyebut, laga di leg kedua nanti adalah laga terpenting untuk timnya di musim ini. Pasalnya, hal tersebut bakal menentukan, apakah Juventus bakal tanpa gelar atau tidak. Kami punya modal positif, terutama berkat gol di menit ke-96, yang merupakan fundamental bagi energi dan antusiasme yang kami miliki, menjelang leg kedua, ujar Szczęsny dikutip dari Football Italia. Pertandingan terpenting tahun ini, satu-satunya trofi yang tersedia, dan itu luar biasa. Kami ingin ke final, jelasnya. Diremehkan lagi, Pioli ingin AC Milan kembali patahkan prediksi dengan laga hebat. Ini bukan kali pertama, AC Milan diremehkan di Liga Champions. Sebelumnya, AC Milan juga diragukan lolos semifinal, setelah mendapatkan undian melawan Napoli, yang saat itu tampil beringas di Liga Italia dan Liga Champions. Melihat timnya kembali diremehkan, Pioli ingin AC Milan sekali lagi membuktikan mental juara mereka. Sekarang, lebih dari sebelumnya, tidak ada yang mengira AC Milan bisa mencapai final. Saya tahu, bahwa kami bisa memainkan pertandingan yang hebat, ujar Pioli dikutip dari Football Italia. Gelandang timnas Jepang, sepakat gabung AC Milan. AC Milan selangkah lagi akan meresmikan kedatangan Daichi Kamada. Pemain berumur 26 tahun itu, akan datang ke pangkuan Rossoneri dengan status free transfer, dari Eintracht Frankfurt. Menurut laporan Calcio Mercato, Kamada sempat menemui Direktur Milan, Paolo Maldini. Pertemuan tersebut berjalan singkat, dan kedua kubu langsung mencapai kesepakatan. Calcio Mercato tidak menyebut, berapa lama durasi kontrak yang disepakati Kamada. Namun, mereka mengatakan, Kamada bakal mengantongi gaji sebesar 3 juta euro setiap musimnya. Erik ten Hag minta Manchester United, datangkan pemain Bayern Munchen ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ryan Gravenberch, nampaknya bukan sekedar rumor semata. Erik ten Hag sudah menginstruksikan manajemen MU, untuk meminang gelandang muda Bayern Munchen tersebut. Menurut laporan Football Insider, Erik ten Hag melihat Gravenberch sebagai solusi untuk kebutuhan lini tengahnya. Ten Hag meyakini, sang pemuda mampu memberikan dinamika baru di lini tengah MU. Jadi, ia bisa membuat MU lebih tangguh di masa depan. Manchester United pilih Gregor Kobel, sebagai penerus David De Gea. Spekulasi siapa kiper baru Manchester United, kian berkembang. Terbaru, kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel dikabarkan jadi incaran utama Manchester United di musim panas nanti.
Manchester United dikabarkan memilih Kobel sebagai penerus De Gea, berdasarkan track record sang kiper. Musim ini, Kobel tampil impresif bersama Dortmund. Ia berhasil mencatatkan 14 kali nirbobol bersama di Borussia di musim ini. Kobel juga mampu melakukan build-up play dari belakang. Sehingga, ia memenuhi kriteria yang diinginkan Erik ten Hag untuk pengganti De Gea. Gak hanya MU, Liverpool juga ikut incar Tammy Abraham dari AS Roma. Kini, Manchester United dikabarkan mendapat pesaing dalam perburuan Tammy Abraham. Rumornya, Liverpool juga ikut terjun untuk memburu tanda tangan striker jangkung tersebut. Gosip itu berasal dari laporan Fichajes. Liverpool sendiri, sebenarnya sudah punya banyak penyerang, khususnya di pos penyerang tengah. Akan tetapi, satu pemain akan pergi pada musim panas nanti, yakni Roberto Firmino. Oleh karena itulah, Liverpool butuh tambahan asupan penyerang tengah. Laporan itu juga menyebut, bahwa selain The Reds, Tammy juga dibidik oleh Newcastle dan Tottenham. Pep Guardiola, menyesali satu keunggulan yang dimiliki Real Madrid atas Man City. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola mengakui, bahwa ia harus menerima jadwal pertandingan padat, yang membuat Real Madrid memiliki waktu istirahat ekstra, untuk menjalani pertandingan leg kedua Liga Champions. Jadwal yang padat telah lama dikritik oleh Guardiola, dan dia kembali mempertanyakan waktu pertandingan Premier League sebelum bertandang ke Goodison Park. Saya tidak memahaminya, tapi saya harus beradaptasi, ujarnya. Saya tidak akan bertarung lagi, jadwalnya memang seperti itu, lanjutnya. Arteta frustrasi, Arsenal terpeleset dari persaingan juara Liga. Arsenal jelas jadi yang paling terpukul, apabila Man City keluar sebagai kampiun. Bukan apa-apa, The Gunners sebelumnya bercokol di puncak klasemen selama 33 pekan. Mikel Arteta amat kecewa dengan kekalahan timnya dari Brighton. Baginya, hasil ini mengubur asa mereka dalam perebutan juara Liga. Saat ini, hanya bisa frustrasi. Rasanya, kami kehilangan permainan di babak kedua. Kami berjuang sangat keras untuk berada di posisi kami saat ini, dan hari ini kami berada di saat kritis, demi terus berharap dan menggali mimpi itu, kata Arteta, dikutip dari Football London. Buruan Chelsea dan Arsenal, berpotensi pindah ke tim raksasa Bundesliga. Edson Alvarez, pemain yang pernah diburu oleh Chelsea dan Arsenal, tampaknya akan segera menemukan klub baru. Ia bisa pindah ke Bundesliga, antara bergabung dengan Bayern Munchen atau Borussia Dortmund. Munchen memang sedang mencari seorang gelandang baru di bursa transfer musim panas 2023. Begitu pula dengan Dortmund, yang ingin mencari pengganti Jude Bellingham. Edson dinilai punya karakteristik bermain yang cocok untuk kedua tim. Oleh karena itu, perburuan pemain berusia 25 tahun itu, akan segera terlaksana dalam waktu dekat. Cristiano Ronaldo cuma ditipu Al Nassr, sebaiknya balik ke Real Madrid saja. Salah satu orang yang memberikan kritik kepada ex-pemain Juventus itu, adalah legenda hidup Barcelona, Rivaldo. Dalam kritiknya, Rivaldo menyebut, bahwa Ronaldo hanya dibohongi, dan dikelabui dengan iming-iming gaji besar dari Al Nassr. Rivaldo kemudian menyarankan Ronaldo untuk bergabung kembali dengan Real Madrid. Akan bagus baginya, dan sepak bola untuk melihat Cristiano Ronaldo kembali ke Real Madrid, untuk mengakhiri karirnya. Peringatan Liverpool untuk MU dan Newcastle. The Reds saat ini hanya tertinggal 1 poin dari Newcastle dan MU, yang ada di posisi 3 dan 4. Kedua tim punya keuntungan, yakni baru bermain 35 kali. Meski begitu, keduanya diakini ketar-ketir melihat konsistensi Liverpool belakangan ini. MU dan Newcastle masih punya tugas. Aksi Jurgen Klopp yang mengepalkan tangan usai laga, itu jelas sesuatu. Jika kamu pemain Newcastle atau MU, itu artinya dia sedang mengejarmu. Dia sedang mengirim pesan, ujar Gary Neville kepada Sky Sports. Mauricio Pochettino diharap dapat meyakinkan Mason Mount untuk perpanjang kontrak. Proses negosiasi dengan Pochettino sudah sangat dekat dengan titik akhir. Kini, fokus Chelsea diarahkan kepada masa depan Mason Mount. Pemain berusia 24 tahun itu, sudah memasuki 1 tahun terakhir dalam kontraknya dengan The Blues. Dan sebelumnya, sudah pernah menolak tawaran perpanjangan kontrak, yang membuatnya mendapat peringatan dari manajemen Chelsea, bahwa ia dapat dijual apabila tidak mengubah keputusannya. Menurut laporan 90 Min, bahwa Chelsea merasa yakin, kedatangan Pochettino dapat membuat Mount mengubah keputusan. Hugo Lloris bersiap tinggalkan Tottenham Hotspur. Pengabdian Hugo Lloris bersama Tottenham Hotspur, nampaknya akan berakhir di musim panas 2023. El Equipe mengatakan, Lloris siap angkat kaki akhir musim nanti. Sementara itu, Lloris tidak akan kesulitan mencari tim baru.
Le Parisien pekan lalu mengatakan, Lloris telah mendapat tawaran menggiurkan dari salah satu klub asal Arab Saudi. Hijrah ke Arab Saudi bukanlah satu-satunya jalan yang bisa diambil Lloris. Penjaga gawang berumur 36 tahun itu, juga bisa pindah ke Amerika Serikat, atau kembali berkarir di Perancis. Juventus bayar Pogba 1 miliar rupiah setiap menit. Setiap musim, Pogba mendapat gaji bersih 8 juta euro, atau sekitar 128 miliar rupiah. Masih ada tambahan 2 juta euro, dalam bentuk bonus, dan sebagainya. Sayangnya, klub tidak mendapatkan servis ideal dari pria Prancis tersebut. Menurut Gazzetta, Pogba hanya tampil selama 161 menit di semua kompetisi musim ini. Perinciannya, sebanyak 108 menit di Liga Italia, 42 menit di Liga Eropa, kemudian 11 menit di Coppa Italia. Dengan demikian, setiap menit permainannya menelan biaya sekitar 65.000 euro, atau sekitar 1 miliar rupiah. Carlo Ancelotti mengaku optimistis, dengan peluang Real Madrid untuk menyingkirkan Manchester City di Liga Champions. Pelatih asal Italia itu merasa yakin, akan kemampuan yang dimiliki oleh anak asuhnya di laga kali ini. Ancelotti mengatakan, bahwa selain memiliki tim utama yang hebat, ia juga memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, dan mempercayai kedalaman skuadnya. Saya memiliki gambaran yang jelas mengenai tim hari Rabu ini, saya tidak memiliki keraguan sama sekali, kami merasa percaya diri, tegas Ancelotti.